Aina, Dian, tengok ini. Berita Twitter sekarang rame banget ya. Kalian di desa-desa gak pakai dolar, yang pusing yang itu, yang suka ke luar negeri. Ayo, Purbaya sekarang populer banget, Purbaya. Selama Purbaya bisa senyum, tenang aja, nggak usah kalian khawatir. Mau dolar berapa ribu kan kalian di desa-desa gak pakai dolar, yang pusing yang itu, yang suka ke luar negeri. Ayo, siapa ini? Mbak Titi ini pusing ini. Iya lagi, malas banget urusnya, ntar ujung-ujungnya pasti juga ribut. Tapi ini kan berkaitan sama kehidupan kita loh. Ya juga sih, mau gimana pun demokrasi ini sangat berkaitan juga ya dengan kehidupan kita sehari-hari. Kamu kok baru datang? Kamu dari mana? Iya, aku baru datang, kan tahu sendiri ya. Capek banget kelihatannya. Ya kan aku kuliahnya biaya sendiri, apa-apa sendiri, harga naik semua. Berarti kondisi ekonomi juga mempengaruhi kebutuhan masyarakat ya? Gimana kalau kita cari konsep videonya dulu? Kalian ada ide nggak? Jangan diam aja dong, kalau kita diam, kita nggak dapet idenya. Terserah aja sih, apa kata kalian aja. Harusnya kita banyak sih yang bisa kita bahas, apalagi dengan kasus-kasus yang terbaru kan. Cuma dari teman-temannya gimana? Ayo dong, ngasih pendapatnya. Kalau cuma dia ngasih pendapat, diskusi ini nggak akan jalan loh. Tapi kayaknya kalau dipikir-pikir kelompok kita ini kayak demokrasi ya, yang kayak butuh dengan partisipasi gitu loh. Tengok ini adanya kayak kecurangan politik gitu loh. Anggaran jalan 11 triliun. Hah, serius? Kira siap tidak untuk korupsi lagi? Ntar, coba lihat dulu sumbernya mana. Kayaknya nggak ada sih ya, cuman kayak viral doang. Makanya jangan selalu percaya dengan berita yang datang. Nah, Lihat sumbernya. Nah iya, jadi kalau misalnya, jadi kan media sosial ini kan sekarang kayak cepat memberikan informasi. Jadi kalau kita nggak lihat dulu sumbernya itu dari mana, bisa jadi itu berita hoax. Tapi menurut aku sih itu benar ya, soalnya lagi viral dibahas di mana-mana gitu. Tapi aku malah nggak setuju loh. Tenang dong, jangan debat. Mau gimana pun berbeda pendapat itu hal yang biasa dalam diskusi dan demokrasi. Nah iya, jadi jangan sampai karena perbedaan pendapat atau pilihan, kita jadi bermusuhan. Nah jadi kalau misalnya pemerintahannya itu jujur dan adil, maka masyarakatnya itu pasti akan lebih percaya. Ya setuju sih, makanya kondisi politik itu sangat mempengaruhi demokrasi. Ternyata banyak ya hal-hal yang mempengaruhi demokrasi. Tanpa kita sadari, berbagai kejadian di sekitar kita sebenarnya menjadi bagian dari faktor yang mempengaruhi perkembangan demokrasi. Demokrasi bukan hanya soal pemerintah ataupun pemilu, tetapi juga berkaitan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Kondisi ekonomi sangat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat. Ketika ekonomi sulit, banyak orang lebih fokus untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga tidak punya waktu untuk terlibat dalam kegiatan sosial ataupun politik. Selain itu, partisipasi masyarakat juga sangat penting dalam demokrasi. Semakin aktif masyarakat menyampaikan pendapat, berdiskusi, dan mengawasi jalannya pemerintah, maka demokrasi akan berkembang semakin baik. Di era digital ini, perkembangan teknologi juga membawa pengaruh besar. Media sosial memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan aspirasi. Namun, teknologi juga bisa menimbulkan hoaks dan perpecahan jika digunakan tanpa bijak. Faktor sosial budaya dan politik pun ikut berperan, seperti sikap toleransi, saling menghargai, dan kondisi politik yang stabil. Karena itu, demokrasi membutuhkan masyarakat yang peduli, kritis, dan aktif berpartisipasi. Masa depan demokrasi tidak hanya ditentukan oleh siapa yang berkuasa, tetapi juga oleh seberapa peduli masyarakatnya. Jadi, mari mulai peduli,
karena demokrasi yang baik dimulai dari kita sendiri.